Baik, selamat pagi adik-adik, apa kabar? Mudah-mudahan dalam kondisi sehat. Kita akan melanjutkan pertemuan kita pada pertemuan kedua, bagian yang pertama tentang Salmonella SP. Kemampuan akhir yang diharapkan adalah mahasiswa mengetahui dan memahami gambaran uji diagnostik laboratorium pada bagian yang pertama ini. Nanti pada bagian kedua kita bahas reaksi imunologi dan pencegahan infeksi Salmonella SP. Identifikasi bakteri Salmonella. Gambaran umum uji diagnostik laboratorium itu meliputi identifikasi dan isolasi. Uji diagnostik, identifikasi, dan isolasi bakteri adalah perjalanan dalam rangka untuk pembuktian dugaan kontaminasi bakteri pada sampel dengan melihat ciri morfologi dan ciri fisiologi dan juga ciri uji biokimia. Ada 3 langkah. Yang pertama adalah pewarnaan gram, yang kedua adalah pembuktian pada inokulasi pada media padat, dan yang ketiga adalah pembuktian dengan mengetahui ciri uji biokimianya. Kita mulai yang pertama. Salmonella pada pewarnaan gram. Kita lihat bahwa setelah diwarnai dengan gram, cat gram, maka kita bisa melihat ciri Salmonella adalah dia terlihat berbentuk batang berwarna merah, menunjukkan ciri gram negatif. Warna merah adalah efek dari warna pembanding yang mewarnai dinding sel bakteri Salmonella, yaitu adalah safranin. Oke, selanjutnya. Salmonella pada berbagai media. Di sini adalah Salmonella pada media Meconici agar. Kita tahu bahwa Meconici agar termasuk dalam media selektif diferensial. Meconici dirancang untuk tumbuhnya bakteri gram negatif serta menghambat pertumbuhan mikroorganisme gram positif. Dan juga untuk mengetahui karakteristik bakteri dalam hal kemampuan untuk menfermentasi laktosa. Kita bisa melihat di sini Salmonella SP adalah bakteri yang tidak menfermentasi laktosa. Nah, pada bakteri yang tidak menfermentasi laktosa, maka pada media Meconici tidak dijumpai spot warna merah. Sedangkan di sebelahnya Escherichia coli dia ada spot warna merah, artinya dia memfermentasi laktosa. Ini adalah ciri bakteri Salmonella pada Meconici agar, yaitu adalah bercak putih dan tidak menfermentasi laktosa. Salmonella enteritica. Lanjut. Salmonella pada media SS agar, ya. Salmonella tidak melakukan fermentasi laktosa, tapi dia memproduksi hidrogen sulfida atau H2S berupa gas. Sehingga pada tampilan Salmonella yang di stacking pada SS agar maka menghasilkan koloni yang berwarna hitam, sebagaimana terlihat pada gambar. Lanjut. Salmonella pada uji biokimia, ya, meliputi yang pertama saya bahas adalah Salmonella pada media padat miring, urea dan sitrat, ya. Pada simon sitrat ini digunakan untuk melihat kemampuan mikroorganisme menggunakan sitrat sebagai satu-satunya sumber karbon energi. Pada Salmonella typhosa itu menunjukkan reaksi yang negatif. Pada Salmonella paratyphosa itu menunjukkan reaksi yang positif pada uji simon sitrat. Jadi perubahan uji negatif dan positif ditandai dengan perubahan warna pada media dari hijau menjadi biru Prusia. Selanjutnya yang dibawa adalah Salmonella pada media dengan lereng atau media TSIA. Kita melihat bahwa Salmonella pada media ini dasar berwarna kuning menandakan bahwa bakteri memfermentasi glukosa atau bersifat asam, dan lereng itu berwarna merah, artinya dia bersifat alkali. Pada media TSIA, hasil positif juga dapat ditunjukkan dengan perubahan warna, yaitu media TSIA menjadi hitam. Perubahan ini menandakan bahwa bakteri tersebut pada media TSIA menghasilkan gas H2S. Terkonfirmasi lagi tadi ketika ditanam pada media SS, dikonfirmasi pada media TSIA, dia tetap menghasilkan gas, yaitu media berubah menjadi hitam. Selanjutnya pada media gula-gula. Media gula-gula adalah media cair. Uji gula-gula dilakukan untuk mengidentifikasi kemampuan bakteri
memfermentasi karbohidrat. Pada uji gula-gula, jika positif terjadi perubahan warna, ada gelembung gas pada tabung Durham. Nah, kita bisa melihat berdasarkan mikroorganisme spesies Salmonella ini masing-masing menunjukkan ciri positif maupun negatif pada berbagai media gula-gula. Misalnya Salmonella typhosa. Dia glukosa, dia positif, artinya ada perubahan warna dan ada gelembung. Laktosa negatif, manosa positif, maltosa positif, dan sukrosa negatif. Pada Salmonella paratyphosa kita melihat bahwa glukosa positif dan dia ada gas. Laktosa bisa jadi dia negatif atau positif, manosa dia positif, maltosa negatif, dan sukrosa positif. Begitu seterusnya pada berbagai jenis spesies Salmonella. Masing-masing memiliki ciri uji gula-gula yang berbeda-beda. Nah, di bawah, pada bagian bawah kita melihat bahwa ada pada media semisolid atau media motil. Pada uji ini, jika dia Salmonella typhosa, maka terlihat terjadi motility atau pergerakan pada media yang ditusuk dengan ose. Dan ada perubahan warna pada media. Itu artinya ada kemampuan bakteri untuk menyebar. Oke, saya lanjutkan. Nah, oke, ternyata sudah selesai untuk part yang pertama. Kita nanti lanjut di part yang kedua pada file berikutnya. Terima kasih.